Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Di bawah langit Jakarta yang mendung, Wanto, seorang pria paruh baya asal Banyumas, tiba di ibu kota dengan harapan baru. Sepanjang perjalanan menuju pusat kota, pikirannya dipenuhi harapan dan ketakutan yang bercampur. Hari pertama merantau, mencari nafkah dengan berdagang gorengan, namun tidak ada yang menyangka bahwa langkahnya menuju sebuah kos sederhana akan mengubah hidupnya selamanya. Jalanan Jakarta yang padat, penuh dengan suara klakson dan hiruk-pikuk orang, terasa asing bagi Wanto. Debu-debu yang beterbangan menempel di kakinya dan bau sampah serta asap kendaraan mengisi udara. Ia berjalan dengan perlahan menatap jalanan kumuh yang penuh dengan gedung-gedung tua yang tak terawat. Di tengah suasana kota yang mencekam itu, ia akhirnya menemukan sebuah kos yang cukup terasing di pinggir kota, jauh dari keramaian. Bangunan kos itu tampak sedikit kumuh, namun harga sewanya yang terjangkau membuat Wanto memutuskan untuk mencoba. Di depan kos berdiri seorang pria tua yang mengenakan topi lusuh dan pakaian sederhana. Wanto mendekat dan menyapa, dan ternyata pria tua itu adalah Pak Gusti, pemilik kos. Setelah sedikit berbicara dan sepakat dengan harga, Wanto memutuskan untuk langsung tinggal di sana. Tidak ada yang terasa aneh saat itu, hanya suasana sepi yang terasa sedikit ganjil. Wanto memasuki kamar kos yang sempit dengan sedikit perabotan, menghela napas panjang. Namun, di luar jendela yang sempit, cahaya matahari yang temaram semakin redup dan malam pun mulai merayap. Hari pertama di Jakarta, hari pertama di kos yang sederhana, namun Wanto tidak tahu bahwa itu adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang jiwanya. Sesuatu yang tak terlihat tapi terasa mulai mengintai. Malam pertama di Jakarta terasa begitu sunyi. Di dalam kamar kos yang sempit itu, Wanto merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur tipis. Punggungnya terasa pegal setelah seharian berjalan mencari tempat tinggal. Ia menarik napas panjang, mencoba menikmati sedikit ketenangan di tengah rasa lelah yang menyelimutinya. Matanya mulai terpejam, tubuhnya perlahan jatuh ke dalam kantuk. Namun, di antara kesadaran dan tidur, samar-samar ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada yang mengawasinya. Suara sayup-sayup yang tak jelas asalnya berdesir di telinganya. Tiba-tiba di antara kegelapan, bayangan samar mulai muncul. Sesosok wanita melayang di atasnya. Wajahnya buruk rupa, kulitnya pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Bibir wanita itu seperti robek hingga ke pipi, menyeringai dengan cara yang tidak wajar. Rambut panjangnya berantakan, melayang seolah-olah ia berada di dalam air. Jantung Wanto berdegup kencang. Napasnya tercekat, ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada sesuatu yang menahannya di tempat. Lalu, dalam sekejap, Wanto tersentak bangun. Matanya membelalak, dadanya naik turun cepat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Tidak ada apa-apa, tidak ada sosok wanita mengerikan itu, hanya keheningan. "Ah, aku pasti terlalu lelah," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia meneguk ludah, lalu mengusap wajahnya yang dingin oleh keringat. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ini hanya halusinasi akibat perjalanan panjang dan tubuh yang kelelahan. Ya, hanya itu. Wanto menarik selimutnya kembali, mencoba memejamkan mata. Pagi datang dengan perlahan, mengusir sisa-sisa mimpi buruk yang menghantui Wanto semalam. Cahaya matahari yang samar menembus celah jendela, membangunkannya dari tidur yang tak begitu nyenyak. Dengan tubuh yang masih sedikit lelah, Wanto bangkit dan bersiap untuk memulai harinya. Ia mengambil tas belanjanya, lalu berjalan menuju pasar tradisional di pinggiran kota. Jalanan sudah mulai ramai, dengan pedagang yang menjajakan dagangannya dan pembeli yang sibuk menawar harga. Aroma sayur-sayuran segar, rempah-rempah, serta suara riuh pasar mengingatkan To pada kampung halamannya di Banyumas. Dengan cekatan, ia memilih bahan-bahan yang diperlukan. Tepung terigu, kol, wortel, daun bawang, serta tunggu untuk membuat adonan gorengan. Setelah semuanya lengkap, ia kembali ke kos dan mesin ketersediaan. Setibanya di kamar, Wanto langsung menata bahan-bahannya di meja kecil di sudut ruangan. Ia menuangkan tepung terigu ke dalam wadah, bersiap mencampurnya dengan air dan bumbu. Namun, saat ia berbalik untuk mengambil pisau, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Kantong tepung terigu
terigu yang tadi sudah ada di meja menghilang. Wanto mengerutkan kening. Loh, tadi kan sudah aku taruh di sini, gumamnya bingung. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar ruangan, mencari-cari kantong tepung itu. Ia membuka lemari kecil meriksa bawah meja, bahkan melihat ke tempat tidur. Tidak ada. Setelah beberapa menit mencari, tanpa sengaja pandangannya tertuju ke arah pintu kamar. Kantong tepung terigu itu ada di sana, tergeletak begitu saja, seolah-olah seseorang telah memindahkannya. Bulu kuduknya meremang seketika. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi mencoba mengabaikannya. Dengan langkah ragu, ia mengambil kantong tepung itu dan kembali ke meja. Ah, mungkin tadi aku yang gak sadar naruh di situ, katanya pada diri sendiri, berusaha berpikir logis. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaannya. Adonan gorengan mulai dibuat, sayur-sayuran diiris, dan minyak dipanaskan. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganggu, seperti ada yang mempermainkannya. Atau mungkin ada sesuatu yang lain di kos ini. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika Wanto mendorong gerobak gorengan sewaan miliknya ke ujung gang, menuju daerah pasar yang lebih ramai. Bau minyak goreng masih segar menempel di tangannya, dan tubuhnya masih sedikit lelah setelah pagi tadi sibuk menyiapkan dagangannya. Di sepanjang jalan, banyak pedagang lain yang sudah lebih dulu membuka lapak mereka. Ada yang menjual buah-buahan, ada yang berjualan nasi uduk, ada juga yang menawarkan kopi keliling. Hiruk-pikuk pasar sore terdengar akrab di telinga, suara pedagang yang menawarkan dagangannya, tawa anak-anak yang berlarian, serta klakson kendaraan yang bersaut-sautan di kejauhan. Setelah menemukan tempat yang cukup strategis di dekat tikungan pasar, Wanto menghentikan gerobaknya dan mulai menata gorengannya. Bakwan, tahu isi, tempe mendoan, pisang goreng, semuanya tertata rapi, siap dijual. Ia berharap hari ini bisa mendapat banyak pembeli agar uangnya cukup untuk membayar sewa kos dan menabung sedikit demi sedikit. Namun, di tengah kesibukannya membuka lapak, Wanto tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak tadi, ada perasaan tidak nyaman yang menyelimutinya. Ia merasa diperhatikan. Awalnya, ia mengira itu hanya karena ia masih orang baru di daerah ini. Mungkin banyak orang yang memperhatikannya dengan rasa penasaran. Tapi semakin lama perasaan itu semakin kuat. Seperti ada sepasang mata yang terus menatapnya dari kejauhan. Wanto melirik ke kiri dan kanan, mencoba melihat apakah ada seseorang yang memperhatikannya. Tapi semua tampak biasa saja. Para pedagang sibuk melayani pembeli, lalu lalang orang berlalu begitu saja tak peduli. Minyak di wajan mendesis ketika Wanto memasukkan potongan mendoan ke dalamnya. Aroma khas tepung yang bercampur daun bawang mulai menguar, mengundang rasa lapar bagi siapa saja yang lewat. Ia sibuk membolak-balik gorengan dengan sutil kayu ketika tiba-tiba sebuah suara menyapanya dari samping. Jualan baru ya? Dari mana, Bang? Wanto menoleh. Seorang pria parubaya berdiri di samping gerobaknya, mengenakan kaos oblong dan sarung yang digulung di pinggangnya. Senyum di wajahnya lebar, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Wanto merasa tidak nyaman. Saya Alif, jualan bakso di sebelah situ. Lanjut pria itu sambil menunjuk gerobak bakso tak jauh dari tempat Wanto berdagang. Wanto, yang terbiasa bersikap ramah, segera membalas sapaan itu dengan senyum. Oh iya Pak, saya Wanto baru jualan di sini, asalnya dari Banyumas. Pak Alif mengangguk-angguk. Lalu tanpa permisi, tangannya yang besar langsung mengambil satu gorengan dari nampan. Wanto hampir menegur, tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, pria itu sudah menggigit gorengan tersebut dengan ekspresi santai. Sekejap kemudian, wajahnya berubah. Alisnya berkerut dan bibirnya mencebik seolah-olah baru saja makan sesuatu yang menjijikkan. Buset, ini gorengan apa batu bata? Kok rasanya gini amat? Katanya dengan nada meledek. Wanto terdiam. Pak Alif dengan ekspresi tengil langsung memuntahkan gorengan itu ke tanah, lalu mengibas-ngibaskan tangannya seolah rasa tidak enak itu masih tersisa di lidahnya. Ya, kalau jualan di sini sih harus enak Bang. Kalau enggak, mana laku, katanya sambil terkekeh. Udahlah, semoga aja laris ya, haha. Tanpa menunggu jawaban, Pak Alif berbalik dan berjalan santai ke gerobaknya, meninggalkan Wanto yang masih terpaku. Emosi mulai menghangat di dada Wanto. Tangannya mengepal di balik gerobak, tapi ia menahan diri. Ia baru saja mulai berdagang, tidak mau mencari masalah di hari pertamanya. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Sabar, Wan, orang kayak gitu nggak usah diladenin, gumamnya dalam hati. Wanto menghela napas panjang sambil merapikan gerobaknya.
Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan sebagian besar pedagang di pasar sudah mulai menutup lapak mereka. Lampu jalan yang remang-remang menambah kesan suram di sekitar pasar yang mulai lengang. Ia menatap sisa dagangannya dengan sedikit kecewa. Masih lumayan banyak gorengan yang tersisa, padahal ia berharap semuanya habis terjual. Tapi ia berusaha berpikir positif. Ini baru hari pertama, mungkin besok akan lebih baik. Saat ia hendak memasukkan baki gorengan ke dalam gerobak, tiba-tiba langkah kaki pelan terdengar mendekat. Wanto menoleh, seorang perempuan berdiri di hadapannya. Wanita itu mengenakan baju panjang berwarna gelap, dan rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia sedikit menunduk, membuat wajahnya sulit terlihat dengan jelas di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. "Semuanya, saya beli," ujar perempuan itu dengan suara datar. Wanto terkejut. "Hah? Semua gorengan saya, Mbak?" Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Rasa senang langsung mengalir di dada Wanto. Ia buru-buru membungkus semua gorengan yang tersisa dengan plastik besar, berusaha menahan senyum di wajahnya. "Alhamdulillah, makasih banyak ya Mbak. Saya benar-benar bersyukur dagangan saya bisa habis hari ini," ucapnya penuh rasa terima kasih. Perempuan itu tetap diam. Setelah membayar dengan uang pas, ia mengambil plastik besar berisi gorengan lalu berbalik, berjalan menjauh tanpa sepatah kata pun. Wanto memperhatikan wanita itu berjalan menuju ujung jalan yang gelap. Tanpa menoleh, tanpa suara, ia memasukkan uang ke dalam kru dan mulai mendorong gerobaknya kembali ke kos. Malam ini, ia bisa pulang dengan hati senang. Hari pertama berjualan di Jakarta dan dagangannya laris manis. Wanto merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis di kamar kosnya. Rasa lelah setelah seharian berjualan langsung menyergap tubuhnya. Tapi hatinya cukup senang karena dagangannya habis terjual, walaupun ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Perempuan yang memborong gorengannya tadi. Sudahlah, mungkin cuma kebetulan," gumamnya pelan sebelum akhirnya terlelap dalam tidur yang dalam. Namun di tengah lelapnya, mimpi aneh datang menyergapnya. Dalam mimpi itu, ia melihat perempuan yang tadi membeli semua gorengannya. Sosoknya masih sama. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, pakaiannya gelap, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Namun kali ini, perempuan itu tidak diam. Ia berlari. Di tengah jalan yang gelap, perempuan itu berlari tanpa henti. Napasnya terdengar putus-putus, seakan dikejar sesuatu yang tak terlihat. Wanto ingin berseru, ingin bertanya kenapa perempuan itu berlari. Tapi sebelum ia sempat membuka mulutnya, bruak! Sebuah truk besar melaju kencang dan menabrak tubuh perempuan itu. Darah menggenang di jalanan. Tubuhnya terhempas dan tergeletak tak bergerak di tengah aspal. Wanto terperangah. Tubuhnya mendadak kaku. Matanya menatap dengan ngeri ke arah jasad perempuan itu, yang kini mulai perlahan bergerak. Kepalanya berputar, perlahan, dan wajahnya yang rusak menatap lurus ke arahnya. Matanya kosong, mulutnya menyeringai lebar dengan sudut bibir yang sobek hingga ke pipi. "Terima kasih." Suara itu terdengar sayup, bergetar seperti hembusan angin di telinganya. Wanto tersentak. Ia terbangun dengan napas memburu, jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, meskipun udara subuh masih menusuk dingin di dalam markosnya. Dengan tangan gemetar, ia melirik ke jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Subuh, ia mengusap wajahnya yang masih diliputi rasa takut. Mimpi itu terasa begitu nyata. Seakan-akan ia benar-benar ada di sana, menyaksikan kejadian itu. Namun ia tidak bisa membuang waktu memikirkan hal itu terlalu lama. Hari sudah pagi dan ia harus segera ke pasar untuk belanja bahan dagangan. Beberapa hari berlalu sejak kejadian aneh itu. Wanto berusaha mengabaikan mimpi buruk dan uang yang berubah menjadi daun kering. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya permainan pikirannya saja. Mungkin karena lelah, mungkin karena masih beradaptasi di tempat baru. Untungnya, dagangannya mulai dikenal dan banyak pembeli yang datang setiap sore. Beberapa pelanggan tetap sudah mulai berdatangan. Kebanyakan dari mereka adalah tukang ojek, buruh pasar, atau ibu-ibu yang mencari camilan untuk keluarga. Sore itu suasana cukup ramai. Wanto sibuk melayani pembeli, mengambil gorengan dengan cepat sambil tetap menjaga senyumnya. Minyak di wajan mendesis riang dan aroma gorengan menguar di udara. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat seseorang mendekat. Pak Alif.
Pria itu datang dengan langkah santai seperti biasanya. Wajahnya masih dihiasi senyum tengil khasnya. Wanto menyiapkan diri sudah menduga kalau pria itu akan berkata sesuatu yang menyebalkan. "Halah, gorengan kayak gini kok laku ya?" ujar Pak Alif, menyindir sambil melipat tangannya di dada. Beberapa pembeli yang sedang mengantri melirik sekilas, tapi mereka tidak menanggapi. Wanto menelan kesal dan tetap fokus melayani pelanggan. Pak Alif melanjutkan, suaranya lebih keras, seakan ingin memastikan orang-orang mendengarnya. "Hati-hati loh, nanti pada sakit perut makan gorengan kayak gini. Minyaknya udah berapa kali dipakai tuh?" katanya sambil tertawa kecil. Wanto mengepalkan tangan di balik gerobaknya. Emosinya mulai naik, tapi ia tahu tidak ada gunanya meladeni orang seperti Pak Alif. Salah satu pelanggan, seorang tukang ojek, menoleh ke arah Pak Alif dengan dahi berkerut. "Kalau nggak suka, ya nggak usah beli Pak, saya tiap hari beli di sini, sehat-sehat aja," ujarnya santai, tapi dengan nada menyindir. Pak Alif melirik tukang ojek itu, lalu menyeringai. "Ya udah, suka-suka kalian deh. Nanti kalau sakit perut jangan nyalahin saya ya," katanya sambil tertawa sebelum berbalik pergi. Wanto, ialah menjawab Pak Alif, memikirkan tiba-tiba sarap dia. Jauh di dalam hati, ia merasa cengkaknya nyaman. Entah kenapa, sedikit Pak Alif meraskan. Malam sudah larut dan Wanto mulai beres-beres gerobaknya. Hari ini cukup baik, dagangannya hampir habis terjual, hanya tersisa beberapa potong gorengan yang sebenarnya ia sisihkan untuk makan malamnya sendiri. Saat ia sedang mengangkat baki terakhir, suara lembut yang familiar menyapanya. "Saya beli lagi." Wanto tersentak. Ia menoleh dan melihat sosok wanita yang dulu pernah memborong semua gorengannya. Masih dengan pakaian gelapnya, rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya, dan sikapnya yang diam. Wanto langsung merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia buru-buru menepis pikirannya. Ini hanya pelanggan. Pelanggan yang misterius memang, tapi tetap pelanggan. "Mbak, gorengan saya udah habis, tinggal sisa sedikit buat saya makan sendiri," kata Wanto dengan sedikit ragu. Wanita itu diam, seakan menunggu. Entah kenapa Wanto merasa kasihan. Akhirnya, ia mengambil sisa gorengan yang ada di gerobak dan membungkusnya. "Udah, buat Mbak aja, gak usah bayar," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Wanita itu mengangkat wajahnya sedikit seperti ingin menatap Wanto. Namun, bayangan dari rambut panjangnya masih menyembunyikan hampir seluruh wajahnya. "Terima kasih," ucapnya pelan, hampir berbisik. Tanpa berkata apa-apa lagi, wanita itu berbalik dan berjalan pergi ke arah jalan yang remang-remang. Wanto menatap punggungnya beberapa saat lalu mengalihkan pandangan untuk membereskan gerobaknya. Namun, hanya dalam hitungan detik ketika ia menoleh kembali ke arah wanita tadi, wanita itu sudah tidak ada. Hilang, seakan lenyap di telan kegelapan malam. Wanto tertegun, jantungnya berdetak lebih cepat. Jalan di depan sana kosong, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tapi wanita itu benar-benar sudah menghilang begitu saja. Bulu kuduknya meremang. Tanpa berlama-lama, ia segera mendorong gerobaknya dan bergegas pulang ke kos. Pagi hari itu, Wanto terbangun dengan tubuh yang masih lelah. Ia mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan kantuk, lalu bangkit dari kasurnya. Saat ia membuka pintu kamar kos, langkahnya terhenti. Matanya membelalak. Seekor bangkai ayam tergeletak tepat di depan pintunya. Bulu-bulu ayam itu masih berceceran, dan tubuhnya sudah membusuk, mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Beberapa lalat berterbangan di sekitarnya. Jantung Wanto berdegup kencang. Dadanya terasa mual, dan tanpa bisa ditahan, ia berlari ke sudut ruangan dan muntah. Setelah berusaha menenangkan diri, ia buru-buru mencari kantong plastik dan kain lap. Dengan penuh rasa jijik, ia membungkus bangkai ayam itu dan membuangnya ke tong sampah di luar kos. "Wah, ini kerjaan siapa ya?" gumamnya gelisah. Mungkin ada kucing liar yang menyeret bangkai itu ke sini. Tapi, kenapa harus tepat di depan pintu kamarnya? Ia menggelengkan kepala. Setelah bersiap dan membawa gerobaknya, Wanto tiba di tempat biasa ia berjualan. Ia berharap hari ini lebih baik dari kemarin. Tapi lagi-lagi sesuatu yang aneh terjadi. Begitu ia tiba dan hendak menata gerobaknya, matanya menangkap sesuatu di sekitar tempatnya berdagang. Bangkai tikus, banyak sekali. Beberapa tergeletak di sekitar gerobaknya. Ada yang di dekat kaki meja kecil tempatnya meletakkan gorengan. Beberapa lagi di pojokan trotoar. Semuanya mati dalam keadaan mengenaskan. Tubuh kaku dengan mulut terbuka seakan sedang menjerit sebelum mati. Wanto bergidik. Tanpa membuang waktu, ia buru-buru membersihkan semuanya.
Ia mengambil beberapa lembar koran dan plastik untuk membungkus bangkai-bangkai itu, membuangnya jauh agar tidak mengganggu pembeli. Namun rasa gelisah terus menghinggapinya. Ini bukan kebetulan. Bangkai ayam di depan kos, lalu bangkai tikus di tempat dagangnya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan Wanto merasa semua ini bukan hanya sekadar kejadian aneh. Saat Wanto masih sibuk membersihkan sisa bangkai tikus, suara tawa kecil yang menyebalkan terdengar di belakangnya. "Heh, pagi-pagi udah sibuk bersih-bersih toh? Kiriman spesial ya?" Wanto menoleh dan mendapati Pak Alif berdiri dengan senyum tengilnya. Tangan diselipkan ke saku celana. Tatapannya penuh ejekan. Hati Wanto langsung panas. Ia sudah mulai curiga sebelumnya, tapi sekarang ia yakin Pak Alif lah pelakunya. "Ini kerjaan lo ya?" Suara Wanto meninggi, matanya menyala penuh emosi. Pak Alif terkekeh pelan lalu melipat tangan di dadanya. "Loh, kok nuduh? Nggak ada bukti kan?" "Jangan pura-pura bego, Pak. Saya tahu ini ulah lo." Wanto menunjuk bangkai tikus yang baru saja dibungkusnya. "Ngapain lo ngelakuin ini? Ngerasa saingan ya?" Senyum Pak Alif perlahan memudar berganti dengan tatapan sinis. "Ya jelas lah, dulu di sini gue yang paling laku toh. Orang-orang lebih suka makan bakso gue, tapi sejak lo datang, makin banyak yang beli gorengan lo. Gue nggak suka." Wanto mengepalkan tangannya. "Rezeki udah ada yang ngatur, Pak. Jangan main kotor gini." Pak Alif mencibir. "Ah, lo pikir orang-orang beli gorengan lo karena enak? Gue udah denger cerita-cerita aneh soal lo toh. Ada yang bilang ada perempuan misterius yang sering beli gorengan lo. Bisa jadi lo dagang dibantu sama yang gak kelihatan ya." Ucapan itu membuat Wanto terdiam sejenak. Dadanya berdegup kencang. Jangan-jangan orang-orang mulai curiga dengan perempuan itu. Melihat Wanto terdiam, Pak Alif menyeringai puas. "Gue cuma mau ngasih tahu aja. Kalau lo masih jualan di sini, jangan kaget kalau besok-besok bukan cuma bangkai tikus yang lo temuin." Ucapan itu membuat Wanto benar-benar marah. Ia langsung maju dan menarik kerah baju Pak Alif. "Gua udah sabar, Pak. Jangan main kotor kalau nggak mau urusan panjang." Pak Alif balas mendorong Wanto. "Berani lo, ha?" Keributan mereka menarik perhatian beberapa pedagang lain di sekitar. Beberapa orang segera datang untuk melerai. Sudah, jangan ribut di sini," seru seorang pedagang nasi uduk sambil menarik Wanto ke belakang. "Pak Alif, jangan cari ribut. Ini tempat usaha, bukan tempat berantem," ujar pedagang lain. Pak Alif mendengus, merapikan kerah bajunya yang sempat ditarik Wanto. "Gue peringatkan lo toh, jangan macem-macem sama gue," katanya sebelum meludah ke tanah dan berjalan pergi. Wanto masih berdiri di tempatnya, napasnya berat menahan emosi. Keributan antara Wanto dan Pak Alif masih menjadi pusat perhatian para pedagang. Beberapa orang masih mencoba menenangkan Wanto yang terlihat marah, sementara yang lain mengomeli Pak Alif karena sikapnya yang selalu mencari masalah. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Pak Alif yang awalnya masih menatap Wanto dengan sinis, mendadak pucat. Matanya melebar, tubuhnya gemetar, dan bibirnya terbuka tanpa suara. Seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Ia menatap ke belakang Wanto dengan ekspresi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Lalu, dari mulutnya keluar teriakan yang membuat semua orang merinding. "Yanti!" Tubuhnya langsung mundur beberapa langkah. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Wanto terkejut, begitu juga para pedagang lainnya. Mereka semua spontan menoleh ke belakang Wanto, ingin tahu siapa yang dilihat Pak Alif. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana, hanya jalanan yang mulai sepi, dengan lampu-lampu redup menerangi trotoar. Pak Alif masih gemetar hebat. Nggak mungkin, itu lo kan? Gue nggak salah lihat, gue." Tiba-tiba, tanpa pikir panjang, Pak Alif berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Brak! Semua terjadi begitu cepat. Pak Alif yang panik menyeberang jalan tanpa melihat kiri kanan. Dari arah berlawanan, sebuah truk besar melaju kencang, klakson panjang membelah malam. Tapi sudah terlambat. Tubuh Pak Alif terpental keras, menghantam aspal dengan bunyi yang mengerikan. Semua orang berteriak kaget. Beberapa pedagang menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wanto terpaku di tempatnya. Matanya masih menatap tubuh Pak Alif yang tergeletak tak bergerak di jalan. Darah mulai mengalir membentuk genangan gelap di bawahnya. Pak Alif tak tertolong. Namun satu hal yang membuat bulu kuduk Wanto semakin berdiri. Di kaca depan truk yang menabrak Pak Alif terlihat pantulan samar sosok perempuan berambut panjang. Dan Wanto merasa ia pernah melihatnya sebelumnya.